Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom. Kita jumpa lagi dalam renungan malam yang dipandu dari Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Hari ini Senin tanggal 9 November tahun 2020, oleh kemurahan Tuhan kita dapat jumpa dalam siaran langsung untuk renungan malam ini. Baik saudara-saudara, melandasi renungan malam kita, firman Tuhan akan dibaca dan direnungkan. Marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kekasih jiwa kami telah seharian menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Kami tahu Tuhan tidak membiarkan kami. Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami, sebab itu kami bersyukur kepadamu. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami tak mampu menyelami secara mendalam firman-Mu. Hanya dalam kasih-Mu kami dimampukan untuk melakukannya dengan baik. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang telah siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan saat ini dari kitab 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama, kita juga boleh membacanya. Berbahagialah kita yang selalu merindukan firman Tuhan dan mau memberlakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara-saudara, tema kita yang saya pilih saat ini adalah iman yang bertumbuh dalam kesetiaan membaca firman Tuhan. Saudara-saudara, sebuah cerita yang sangat menarik tentang kerang. Kerang ini mengeluh dan menangis pada ibunya. Dia katakan, "Ibu, saya sangat menderita. Saya sangat tersiksa. Saya sungguh-sungguh tidak kuat lagi." Ibunya katakan, "Anakku, kita memang ditakdirkan tercipta tanpa memiliki tangan untuk menolongmu. Kita tercipta seperti ini, anakku. Karena itu, ibu mohon agar engkau sabar, kuat, teruslah bertahan. Anakku, semangatlah menghadapi penderitaan." Ya, memang ada sebutir pasir yang masuk ke tubuh kerang membuat dia sangat menderita.
Karena itu dia menjerit dalam kesakitannya. Tapi di saat dia menangis, di saat dia menjerit, di saat dia merasa sakit, tiba-tiba terbentuklah sebuah mutiara kecil di dalam tubuh kerang. Dan dalam kesakitannya dia bertahan, lalu kemudian mutiara itu perlahan-lahan menjadi besar, menjadi halus, menjadi lembut. Dan ketika mutiara ini sudah masak, ia menjadi sebuah mutiara yang mahal. Saudaraku yang kekasih, dari penderitaan memunculkan sebuah sukacita, memunculkan sebuah pertumbuhan yang membawa kebahagiaan. Ya, itulah yang terjadi pada sebuah kerang. Nah, saudara, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita juga memiliki kesabaran, memiliki ketekunan dan ketegaran di dalam menyaksikan kehadiran Tuhan, di dalam menghadapi penderitaan, dan firman Tuhan menjadi pegangan yang paling utama. Paulus katakan kepada Timotius bahwa engkau sudah mengikuti ajaranku, cara hidupku, penderitaanku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Saudara, Paulus sudah menghadapi yang disebut dengan penderitaan. Paulus sudah menghadapi yang disebut dengan kesusahan. Dan ternyata dia sabar, dia tekun, dia bisa melewati semuanya. Karena itu, apa yang dialami Paulus juga disampaikan kepada Timotius. Dan ternyata Timotius mampu melewati semuanya. Bahwa ia belajar dari cara hidup Paulus yang tekun, yang sabar, yang kuat, yang sungguh-sungguh memperlihatkan kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, saudara, lalu kemudian Paulus katakan, engkau telah ikut menderita penganiayaan sengsara seperti yang kuderita di Antiokhia dan beberapa tempat yang lain. Ini dirasakan oleh Timotius dan Paulus menyaksikannya karena dia belajar dari cara yang dihadapi oleh Paulus. Kenapa Timotius bisa melewati semua? Karena saudara-saudara dia memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Memang sedari kecil Timotius sudah dididik oleh ibunya, neneknya Lois, supaya ia tekun pada firman, supaya dia memegang firman, dia belajar dengan baik dari firman. Dan ternyata Timotius sungguh-sungguh terbentuk, bertumbuh dari firman yang ada ini. Karena itu dengan berani dalam surat 2 Timotius ini, ia katakan firman Tuhan itu, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang sangat bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu sudah dialami oleh Timotius. Firman Tuhan ini sangat bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Hal-hal yang kita lakukan yang tidak benar dapat kita lihat dari firman, sehingga kesalahan itu berubah menjadi yang benar. Memperbaiki kelakuan yang tidak sesuai kehendak Allah, kelakuan yang jauh dari Tuhan. Oleh firman kita diajar, ayo kembali kepada sikap kelakuan yang benar sesuai dengan firman-Nya. Mendidik kita supaya kita hidup pada rel kebenaran yang ada. Saudara, ini yang dialami oleh Timotius. Dia berani mengungkapkan seperti ini. Karena itu Timotius menjadi seorang muda yang berani menyampaikan firman, seorang muda yang hidup dalam kebenaran, seorang muda yang terus mengakui Kristus Tuhan Juru Selamat. Dan lewat cara kehidupan seperti ini, Timotius sangatlah dijadikan sebagai teladan.
Saudara, apa refleksi yang boleh kita lihat dari bagian firman Tuhan ini? Hal yang pertama, saudara-saudara, yang kita mau lihat bahwa iman ini tidak terbentuk begitu saja. Tetapi iman itu muncul, saudara-saudara, dan iman ini harus terus dipupuk supaya ketika kita punya iman yang kuat, dia akan terus bertumbuh dengan subur. Dia akan mampu memberikan pemahaman kepada kita untuk kuat melihat segala sesuatu dengan iman yang benar, menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Allah dengan iman yang benar. Iman ini harus selalu dipupuk dalam hidup kita sehingga dia terus bertumbuh. Anak-anak Tuhan, janganlah imannya menjadi kerdil seperti bunga kaktus yang tidak bertumbuh, yang begitu-begitu saja. Tetapi anak-anak Tuhan harus bertumbuh imannya step by step. Harus bertumbuh sehingga dengan iman yang bertumbuh kita semakin mengenal Tuhan, semakin memahami Dia. Dan kemudian kita menjadi orang-orang yang kuat. Iman itu bertumbuh, saudara-saudara, ketika kita sering membaca firman, menjadikan firman sebagai pedoman, menjadikan firman sebagai penuntun, firman yang menerangi seluruh hidup kita, kata pemazmur. Hal yang kedua, pertumbuhan iman itu, saudara-saudara, akan kelihatan jika kita mampu menghadapi segala rintangan, tantangan, penderitaan dalam hidup kita. Iya, kita akan bertumbuh dalam iman yang kuat kalau kita mampu menghadapi setiap rintangan, penderitaan, dan pergumulan. Ada banyak sekali anak-anak Tuhan, saudara-saudara, tidak mampu menghadapi penderitaan, pergumulan. Ada banyak orang-orang muda yang baru sedikit saja menghadapi penderitaan, lalu kemudian tidak berdaya. Akhirnya apa? Pergi gantung diri. Akhirnya apa? Akhirnya mengeluh. Karena tidak bertumbuh dalam iman yang kuat. Karena penderitaan tidak mampu dihadapinya. Dan tidak memahami bahwa ketika kita sabar menghadapi, melewati penderitaan ini, kita akan bertumbuh dalam iman yang kuat. Proses ini harus kita jalani. Pertumbuhan itu akan kelihatan kalau kita kuat dalam tantangan, melewatinya dengan sabar. Yang terakhir, semua dapat kita hadapi jika kita mengenal kebenaran Allah. Ya, hanya dengan mengenal kebenaran Allah dalam Kristus Yesus membuat kita mampu menghadapinya dengan baik dan sabar. Karena itu kita harus menggali terus firman Tuhan. Kita harus menggali apa maksud Tuhan, apa pikiran-pikiran Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Jangan jemu-jemu membaca firman, tapi teruslah membaca. Jangan jemu-jemu untuk mendengarkan firman, tetapi persiapkan hati pikiran kita menyambut firman. Dengan demikian, saudara-saudara, kita akan bertumbuh dari firman ini. Saudaraku yang kekasih, hanya dari kitab suci kita akan mengenal kasih Allah. Kita akan mampu untuk menyaksikan cara kerja Tuhan yang luar biasa. Iman kita akan bertumbuh karena kita setia membaca firman. Karena itu saya mengajak kepada kita, marilah. Ada waktu, ada kesempatan baca firman. Iman kita bertumbuh, marilah kita menyaksikan kuasa Allah dalam setiap pergumulan kita. Iman kita bertumbuh. Dengan demikian kita akan mengenal Tuhan lebih baik dan kita akan selalu merindukan firman-Nya. Kita hidup dari firman. Memang ada kesukaran yang kita hadapi, tetapi di balik kesukaran itu akan muncul kebahagiaan. Dari penderitaan seekor anak kerang, maka dia menjadi sesuatu yang bernilai, mutiara yang indah, yang membuatnya menjadi mahal. Dari tantangan yang kita hadapi, ketika kita setia membaca firman, kita akan menjadi pemenang-pemenang dalam menghadapi setiap tantangan ini. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengagungkan nama Tuhan dengan menyanyikan NKB 115. Saudaraku yang kekasih, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau begitu menyayangi dan mengasihi kami semua? Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau selalu memproses kehidupan kami agar kami dapat menjadi pemenang-pemenang dalam setiap tantangan yang kami hadapi. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan saat ini. Biarlah firman-Mu ini akan menjadi kekuatan bagi kami. Bapa, Engkau terus mengasihi kami, mengasihi jemaat-Mu, mengasihi saudara-saudara kami yang terus menyaksikan siaran langsung ini. Biarlah kekuatan, semangat Engkau berikan, agar kami dapat menghadapi kehidupan ini dengan baik dan tenang. Tuhan terus menyertai kami sekalian. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang berjuang untuk mendapatkan masa depan yang gilang gemilang. Tuntun mereka untuk terus belajar dengan baik. Anak-anak-Mu dalam pertumbuhan Tuhan kasihi. Pekerjaan dan usaha jemaat-Mu Engkau berkati. Kehidupan kami biarlah terus kami jalani dengan sukacita dan kemurahan dari Tuhan. Dan bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang banyak persoalan yang ia rasakan, biar mereka tidak putus asa Tuhan, tetapi terus menyaksikan kehadiran-Mu, dan mereka tetap semangat dalam kesabaran dan kesetiaan mereka. Kami percaya mereka akan keluar sebagai pemenang, akan bertumbuh dalam iman yang kuat, di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Engkau memberkati Bapa untuk setiap pelayanan yang dikerjakan majelis gereja, biar kami melakukannya dengan sukacita. Engkau memberkati Bapa untuk setiap tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami, terutama penyebaran virus COVID-19. Biar pemerintah kami tetap kuat dan teguh mengangkat semua tanggung jawab ini, menciptakan masyarakat adil dan makmur, dan kami hidup dengan penuh ketenangan. Bapa, peliharakanlah kami malam ini. Semoga kami melewatinya dengan baik. Engkau menyaksikan semua orang yang hidup dalam kesetiaan, biar mereka terus taat kepadamu. Dan jaga kami Tuhan. Kami percayakan hidup kami dalam kuasa-Mu. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Saudara yang kekasih, terima kasih bahwa kita boleh menyaksikan renungan malam ini.
Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi sukacita dan kebahagiaan bagi kita, menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, jaga kesehatan dengan baik, dan Tuhan Gembala yang baik menolong kita menjalani hari-hari kehidupan sekarang dan selamanya. Saudara, terima kasih. Amin. Salam sehat. Wah, shalom. Shalom. Saya datang membawa dokumen untuk pemilihan penatua dan diaken Jemaat Satria Kasih. Ya, terima kasih, saya sudah menunggunya dan saya sudah menyiapkan diri untuk memilih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, shalom, Tuhan berkati. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya sudah menerima dokumen dari panitia, dokumen pemilihan penatua dan diaken Jemaat Satria Kasih periode 2021 sampai dengan 2023. Kita periksa Bapak Ibu isi dari amplop ini. Ya, ada amplop besar dan isinya terdiri dari panduan cara memilih calon penatua dan diaken. Ini terlebih dahulu kita membacanya dengan secermat mungkin sebagai panduan kita untuk menentukan siapa yang akan kita pilih menjadi penatua dan diaken. Dan ini pun dokumen penting dari panitia tentang kuota. Berapa kuota penatua dan diaken tiap kelompok yang akan kita pilih. Di situ ada kelompok 1, 2 sampai dengan kelompok 9. Lalu di tangan saya juga ada amplop kecil yang berisi kertas suara. Di dalamnya lengkap, terdiri dari nama-nama calon penatua dan diaken mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 9. Cara untuk memilih, kita memilih penatua dan diaken sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan. Saya akan memilih mulai dari kelompok di mana saya berdomisili. Saya kebetulan berdomisili di kelompok 6, sehingga kita dapat mengetahui bahwa kelompok 6 kuota untuk penatua dan diaken itu sebanyak 4 dan kuota untuk penatua 4 dan kuota untuk diaken itu sebanyak 4. Saya memilih mencentangnya, melingkarinya. Ya, kita boleh mencentang, kita boleh menyilang nomor dari calon penatua dan diaken. Ya, lalu saya pilih sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan. Saya memilih penatua ada 4 orang dan diaken ada 4 orang. Lalu sesudah itu saya kemudian juga berhak untuk menentukan memilih penatua mulai dari kelompok 1, 2, 3 sampai dengan ke-9. Sehingga kewajiban saya juga adalah memilih penatua dan diaken di masing-masing kelompok sesuai dengan jumlah kuota. Di kelompok 1 ada 4 penatua yang saya pilih, di calon diaken ada 4 yang saya pilih. Terus saya melanjutkan di kelompok 2 ada 3 penatua yang saya pilih dan ada 3 diaken yang saya pilih. Kemudian kelompok 3 ada 5 penatua dan 5 diaken yang saya pilih.
Dan di kelompok 4 ada 3 penatua dan 3 diaken yang saya pilih. Di kelompok 5 ada 5 penatua dan 5 diaken yang saya pilih. Kemudian saya memilih juga untuk di kelompok 7 ada 5 penatua dan 5 diaken. Kemudian saya juga memilih penatua dan diaken di kelompok 8 masing-masing, 4 penatua dan 4 diaken. Dan yang terakhir saya juga memilih penatua dan diaken yang ada di kelompok 9. Saya melingkari atau menyilang sebanyak 7 penatua dan 7 diaken. Sesudah itu kertas suara saya lipat dan saya masukkan ke dalam amplop yang sudah tersedia. Bapak Ibu, jikalau kita di satu rumah tangga memiliki 4 orang yang berhak memilih, berarti kita mendapatkan 4 amplop yang di dalamnya ada surat suara. Jikalau kita ada 5 berarti kita mendapatkan 5. Jikalau kita ada 9, kita juga mendapatkan 9 kertas suara. Sesudah itu Bapak Ibu Saudara-saudara, penting untuk kita ketahui bahwa sebelum kita memilih penatua dan calon diaken, kita menunggu bersama-sama secara menyeluruh panduan yang akan disampaikan dari Gedung Gereja Jemaat Satria Kasih lewat ibadah live streaming, dan pemilihan akan dilaksanakan sesudah kita dipandu lewat doa pada tanggal 22 November 2020 dari Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Perlu juga kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudara, dari 75 calon penatua dan 76 calon diaken, ada 40 penatua dan 40 diaken yang akan terpilih. Bapak Ibu, nama-nama yang ada di dalam amplop ini yang adalah calon penatua dan diaken juga sudah ditetapkan secara sah dalam rapat pleno Majelis Gereja Jemaat Satria Kasih Jumat tanggal 30 Oktober 2020. Mari kita persiapkan seluruh hidup kita, hati kita, semoga kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk memilih hamba-hambanya yang Tuhan akan pakai selama 3 tahun ke depan di Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Semoga lewat pemilihan ini Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih, saya sudah menentukan pilihan saya dan saatnya saya akan memasukkan ke dalam kotak suara. Shalom. Shalom, saya sudah memilih Bapak. Terima kasih, saya masukkan ke dalam kotak untuk diteruskan ke panitia pemilihan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, surat kertas suara yang sudah saya masukkan ke dalam amplop. Jikalau kita juga berkeinginan mengantarkan langsung ke kantor gereja, ke panitia pemilihan penatua dan diaken, juga bisa kita antar langsung kepada panitia. Kita juga bisa memasukkan langsung ke dalam kotak yang sudah disiapkan oleh panitia. Ya, itu Bapak Ibu Saudara-saudara, terima kasih, semoga apa yang kami sampaikan ini berkenan dan bermanfaat. Terima kasih, Tuhan memberkati.